Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Safitri, semester 6 unit 1, berasal dari kampus Universitas Samudera Langsa. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi yang pertama, pengertian inklusi. Pengertian inklusi itu adalah sebuah pendekatan pengembangan pembangunan atau yang semakin terbuka, menjaga, masuk, dan mengikut sertakan semua orang dengan berbagai perbedaan yaitu latar belakang, karakteristik, etnis dan budaya. Dan yang kedua, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, tunanetra, anak yang mengalami gangguan penglihatan. Dan yang kedua, tunarungu, anak yang mengalami gangguan pendengaran. Yang keempat, tunadaksa. Tunadaksa, anak yang mengalami kelihatan anggota gerak tubuhnya cukup kurang. Dan yang kelima, anak tunagrahita, anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbatasan perkembangan mental jauh, biasanya rata-rata IQ-nya di bawah 75% sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi maupun bersosial. Yang keenam, anak yang mengalami kesulitan belajar adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, khususnya terutama dalam hal kemampuan membaca. Yang ketiga, pentingnya penerimaan terhadap ABK di masyarakat. Menurut saya, penerimaan terhadap ABK di masyarakat itu sangat penting karena anak-anak yang berkebutuhan khusus itu juga mempunyai hak untuk dimengerti atau berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya dan teman-temannya. Dan mereka juga memiliki hak untuk belajar dengan anak-anak yang di sekitarnya. Baiklah, yang keempat itu seluruh sekolah khususnya SD untuk menerapkan inklusi. Menerapkan inklusi di SD itu sangatlah penting atau perlu, karena kalau tidak ada sekolah inklusi, maka anak-anak yang ABK atau anak-anak yang berkebutuhan khusus itu tidak bisa belajar atau berinteraksi dengan siswa-siswa yang normal. Dan mereka juga, anak ABK itu sangat pintar atau mereka memiliki potensi yang cukup atau mereka memiliki bakat yang cukup baik. Yang kelima, pengalaman saya di waktu pergi ke sekolah SLB, kita sebagai manusia harus bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Pengalaman saya, kita sebagai seorang guru harus memiliki strategi yang cukup untuk dimengerti siswa tersebut atau anak ABK tersebut. Dan kita sebagai seorang guru harus sabar menghadapi anak ABK itu, karena anak ABK mereka ada yang emosinya tidak bisa dikontrol, kadang-kadang ada yang dan kalau menurut saya sebagai seorang guru ABK itu cukup sangat-sangat istimewa. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.